Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PCM atau Pulse Coder Modulating atau modulasi. Kode pulsa adalah salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Proses-proses utama pada sistem PMC diantaranya proses sampling atau pencuplikan, quantizing atau kuantitasi, atau coding, pengodean, decoding, pengkodean kembali. Sampling adalah proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi yang disampling atau sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah. Hasil penyamplingan berupa pump plus amplitude modulation. 2. Kuantisasi, proses penentuan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantitasi. Amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantitasi yang terdekat. 3. Pengkodean, proses pengubah atau mengkodekan besaran amplitudo sampling ke bentuk kode digital biner. Multiplexing, dari banyak input menjadi salah satu output. Fungsinya adalah untuk menghemat transmisi menjadi dasar penyambung digital. Ya, seperti ini adalah pusatnya. Langsung ke MPF, sampler, quantizer, coding, coder. Langsung dikasih ke pengirim. Nah, inilah sinyal analog, sinyal digital. Ini sinyal gini terangan. LPFT adalah low pass filter dan AD adalah analog to digital atau paralel to serial PS. Pada gambar A ditunjukkan diagram blok proses pengiriman PMC data filter. Ini PLF, sampler, quantizer. Nih yang tadi saya dijelaskan tadi. Pada tahap pertama, sinyal input analog dengan frekuensi FM masih bercampur dengan noise atau sinyal lain yang berfrekuensi lebih tinggi. Untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan atau noise tersebut digunakan NPF, low pass filter, seperti yang menunjukkan gambar P. LPFT ini adalah penyaring untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan. Ini adalah LPF-nya seperti ini nih, gambarnya. Sinyal input yang masih tercampur dengan noise seperti ini dihilangkan sama LPF, langsung jadi gini. Sinyal output LPF-nya seperti ini. Setelah sinyal di filter, selanjutnya adalah pengembalian sampel seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan C. Frekuensi sampling atau FS harus lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi sinyal informasi, atau FS lebih dari 2 FM sesuai dengan teorema Nyquist. Sinyal output sampler disebut sinyal pump plus amplitude modulation. Ya, pump seperti ini. Pump analog dirubah menjadi PCM digital. Ini coder nih, di coder buat merubah si pump jadi digital dan asalnya analog ke digital seperti ini. Ini adalah sinyal digital. Sinyal pump tersebut yang merupakan potongan dari sinyal aslinya, kemudian diberi nilai atau level sesuai dengan amplitudo dari masing-masing sampel sinyal atau sinyal. Ini gambar C ini seperti ini gambarnya. Jumlah pembagian level sinyal yang digunakan disesuaikan dengan jumlah bit yang diinginkan untuk mengkodekan suatu sampel sinyal pump berdasarkan persamaan berikut. N sama dengan 2 pangkat N. N adalah jumlah sampel yang diambil dan N adalah jumlah bit yang digunakan untuk mengkodekan suatu sinyal pump. Dia menghasilkan sinyal-sinyal pump tersebut dan mengkodekan menjadi 4 bit, maka jumlah level yang akan diperoleh adalah N sama dengan 2/4 sama dengan 16. Nah, seperti ini nih outputnya, gambarnya. Selanjutnya, setiap sampel yang telah terkuantisasi membentuk dalam blok coder. Pada tahapan ini, sampel sinyal yang masih terbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial. Coder sendiri terdiri dari 2 blok utama, yaitu AD converter yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi biner, akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk paralel seperti yang ditunjukkan gambar D, karena dibutuhkan blok kedua berupa PS converter dengan deretan biner yang menjadi serial. Ini gambar D seperti ini.
pada penerima gambar ini, penerimanya ini. Sinyal yang masuk telah mengalami peredaman dan kembali bercampur dengan berbagai sinyal lainnya yang tidak diinginkan atau noise selama proses pengiriman. Hal ini merusak sinyal informasi sehingga akan lebih sulit untuk diproses, karenanya sinyal harus diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan regeneratif repeater seperti yang ditunjukkan pada gambar E dan F. Selanjutnya, dengan menggunakan basic yang sama, deretan sinyal binar yang telah diperbaiki tersebut dirubah menjadi bentuk analog melalui proses decoder. Yang sinyal yang masih merupakan deretan seri dirubah menjadi paralel dan dikonversikan ke analog sehingga output decoder merupakan sinyal pump seperti yang terlihat pada gambar E dan G. Sinyal pump ini kemudian difilter dengan menggunakan LPF untuk mengembalikannya menjadi sinyal informasi yang diinginkan. Ya, mungkin sekian pasti materi yang saya bawakan, dan ini adalah codingnya. Di sini saya menggunakan MATLAB online karena saya tidak mempunyai aplikasi MATLAB. Ya, mungkin pasti ada beberapa kekurangan untuk pada saat menggunakan MATLAB online ini, dan ini adalah codingnya. Saya sudah mengcoding sebelumnya. Ya, mari kita lihat hasilnya. Saya ini akan memasukkan nilainya 20 dan jumlah sampel dalam periodenya 10. Mari kita tunggu. Ya, inilah kekurangannya dari MATLAB online tersebut. Saya sudah mencoba beberapa kali tetapi masih tetap gagal, dan saya hanya dapat memperlihatkan dua sinyal, yaitu sinyal analog ini dan sini sinyal samplingnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf ada banyak kekurangan dari MATLAB online ini. Ya, mohon maklum. Terima kasih.